Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika di channel saya ini. Ingat, tolong di-subscribe supaya kamu dapat mengikuti materi-materi baru dan tidak ketinggalan. Dan semuanya gratis. Kalau kamu tidak bisa dengan materi-materi yang saya bawakan, kamu boleh tanya, akan saya ulang lagi dan akan saya kirim video-video terbaru untuk pembelajaran fisika. Dan semuanya gratis ya, semuanya gratis. Ingat, di-subscribe supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya tanyakan. Tetap semangat. Yuk kita mulai. Ya, langsung saja kita akan belajar tentang fluida yang berkedip-kedip ini ya. Dalam belajar fluida nanti kita akan bagi menjadi dua, yaitu tentang fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis itu kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis, gaya hidrostatis, dan hukum Pascal, terus tambah hukum Archimedes. Untuk fluida dinamis kita akan belajar tentang viskositas, hukum Peissel, hukum Stokes, gesekan ya. Ini nanti kita akan tahu keenceran oli ya, asas Bernoulli, kita akan tahu prinsip bagaimana pesawat bisa terbang, dan inilah penerapan fluida statis dan dinamis itu nanti. Kita lanjut fenomena fluida. Kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat di dalam air? Jadi kalau di daerah Kalimantan untuk mengangkat kayu-kayu dari hulu sungai sana, maka kayunya itu ditaruh di sungai banyak terus ditarik dengan kapal kecil gitu ya. Mengapa galon gas bisa naik ke atas? Karena itu balon gas mesti harus dipanaskan. Udara yang dipanaskan maka massa jenisnya kan kecil. Kemudian mengapa telur bisa mengapung dalam air garam sementara dalam air murni tenggelam? Karena air garam tentu saja massa jenisnya lebih besar dibanding air murni. Kenapa serangga kecil bisa bergerak di atas air dan tidak tenggelam? Pernah lihat serangga jalan di atas air ya? Itu nanti akan kita pelajari dalam tegangan permukaan. Mengapa kapal terbuat dari besi mengapung di lautan sedang jarum yang sangat kecil tenggelam di air? Kalau ada pertanyaan, kalau orang membawa jarum di atas kapal ya tenggelam enggak? Ya tidak ya, karena di dalam kapal banyak rongga-rongga, ya tidak penuh, tidak pecah. Kalau pecah ya tetap tenggelam. Nanti akan kita pelajari dalam hukum Archimedes. Mengapa pesawat yang sangat besar itu bisa melayang di udara, sedangkan layangan kita kalau tidak ada angin jatuh ke tanah? Ya, itu juga nanti akan kita pelajari dalam asas Bernoulli. Banyak sekali fenomena-fenomena di sekitar kita yang berhubungan dengan fluida yang tidak bisa kita jelaskan kalau kita tidak belajar fluida. Nah, kita lihat ini. Di sini ada aliran air, kemudian ada pipa ke atas. Kalau dalam keadaan diam, maka permukaan air yang pipa ke atas ini adalah sama. Ya. Tapi kalau dia bergerak, maka permukaan air di pipa yang kecil akan lebih rendah. Nanti akan kita pelajari dalam hukum Bernoulli. Lanjut.
Nah, di sini ada tower air ya. Di sini ada tower air. Maka supaya orang-orang yang ini, orang di hotel ini ya, yang atas ke bagian air, maka towernya harus sama, minimal sama. Kalau bisa lebih tinggi supaya ada tekanannya. Kalau ini towernya diturunkan ke bawah, maka dia akan mati, marah-marah ya, mati. Turunkan lagi ke bawah, stres lagi orang yang kedua ini. Turun ke bawah, airnya mati, orang yang mandi tidak jadi mandi ya. Nah, makanya supaya ke bagian air, yang atas ke bagian air, maka towernya ini, tower pump ini ya, harus lebih tinggi permukaannya dibanding yang ini. Ini juga akan kita pelajaran fluida. Lanjut. Nah, ini adalah bengkel ya. Nah, kemudian ada mobil masuk, terus ya, supaya mobilnya naik ya. Kalau naik ini biasanya di bengkel atau di cucian mobil. Nanti akan kita pelajari pada hukum Pascal ya. Turun lagi, nanti mobilnya akan jalan. Kita lanjut. Nah, ini ya, beban 200 kg bisa mengangkat mobil seberat 1000 kg. Nanti juga akan kita pelajari. Ini adalah pesawat. Kenapa pesawat bisa terbang? Ini kalau kita anginnya kita perlihatkan, ini ada aliran angin ini ya. Ini bentuk sayap ini yang membuat dia bisa melayang. Terus ini juga ada permen yang kedua. Nah, ini kalau tidak kelihatan seperti sulapan ini ya. Kenapa bola ini bisa terbang? Tapi kalau ini diperlihatkan ada anginnya baru kelihatan. Oh, ternyata ini ada hembusan angin dari bawah. Lanjut. Nah, sekarang pengertian fluida itu ada dua, yaitu cair. Molekul-molekul terikat secara longgar namun tetap berdekatan. Ini fluida cair. Yang termasuk adalah air, minyak, apa aja ya, oli dan cacar yang lain. Tekanan yang terjadi karena ada gravitasi bumi yang bekerja padanya. Tekanan terjadi secara tegak lurus pada bidang. Lanjut. Yang kedua, fluida gas. Jadi fluida ada dua, ingat, cair dan gas. Ciri-cirinya molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan. Tekanan gas bersumber pada perubahan momentum yang disebabkan tumbukan molekul gas pada dinding. Tekanan terjadi tidak selalu tegak lurus pada dinding. Jadi untuk fluida ada dua macam, yang satu cair, yang kedua adalah berbentuk gas. Kalau misalkan aspal kemudian dilebur, termasuk apa itu? Itu termasuk fluida cair, jadi bukan padat lagi. Dan kita akan memberi tentang fluida statis. Nanti dinamis, sekarang statis dulu. Fluida adalah zat alir. Fluida statis mempelajari fluida dalam keadaan diam, tidak bergerak. Jika yang diamati khusus zat cair namanya hidrostatis. Mengapa makin dalam menyelam makin besar tekanannya? Mengapa kapal laut yang terbuat dari besi bisa mengapung seperti yang tadi? Mengapa balon udara yang berisi gas panas dapat naik ke udara? Semuanya akan kita pelajari dalam fluida statis. Fluida statis selalu mempunyai bentuk yang dapat berubah secara kontinus seperti wadahnya sebagai akibat gaya geser. Jadi dia tidak dapat menahan gaya
geser, bentuknya kotak dimasukkan kotak, bentuknya kotak, dimasukkan bulat, bentuknya bulat, lonjong itu ciri-ciri Buddha, dimasukkan gelas ya seperti gelas, dimasukkan mangkok ya seperti mangkok, jadi bentuknya sesuai seperti wadahnya. Sekarang masa jenis. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, orang banyak mengatakan bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas atau besi lebih berat daripada plastik. Hal ini tidak seluruhnya benar, karena semua itu tergantung ukuran dari masing-masing benda. Ya, maksudnya kalau besinya sama-sama 1 kubik dengan kapas 1 kubik, tentu berat besi. Tapi kalau besinya misal 1 genggam, kapasnya 1 kubik, ya berat kapas. Ya, jadi tergantung besar kecilnya ukuran. Nah, kemudian massa jenis atau kerapatan suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan massa dengan volume zat tersebut. Rumusnya Rho sama dengan M per V. Rho itu massa jenis zat, M massa zat, dan V volume zat. Satuan massa zat sering juga dinyatakan dengan 1 gram per cm kubik atau kilogram per meter kubik, di mana 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, sekarang kalau massa jenis campuran, jadi massa jenis campuran, misalkan ada 2 benda, ini ada V1, ini M-nya 1, maka Rho 1-nya sama dengan M1 per V1. Terus ini adalah V2, M2, maka Rho 2-nya itu adalah M2 per V2. Kalau kedua benda ini dicampur jadi 1, maka namanya Rho 1 2, itu hasilnya Rho 1 plus Rho 2, bukan itu. Jadi tidak Rho 1 per Rho 2. Ini adalah salah. Yang betul, Rho campuran 1 2 itu adalah M1 ditambah M2 dibagi V1 ditambah V2. Jadi ini adalah massa jenis campuran 2 benda. Nah, kalau misalkan 3 benda, ini adalah M1 V1, terus ini adalah M2 V2, ini adalah M3 V3, maka massa jenis campuran 1 2 3 itu sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 dibagi V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, jadi dijumlahkan semua. Jadi bukan seperti kita lihat yang ini. Jadi yang ini itu adalah salah. Nah, ini di ping besar ya, di ping besar. Jadi yang dipakai yang kedua, ini adalah betul, ini adalah betul. Itu untuk massa jenis campuran. Kita lanjut. Tekanan. Kenapa ayam sulit berjalan di tanah yang lembek sedangkan itik relatif
mudah. Nah, karena kalau tanahnya lembek, ayamnya istilahnya apa? Ujung-ujung kakinya itu akan tertekan ke bawah sehingga kayak seperti tenggelam gitu ya. Atau kalau tangan kita ditekan oleh ujung pena yang bagian runcingnya terasa sangat lebih sakit daripada oleh ujung yang bagian tumpulnya. Jadi dicoba dulu, sakit tidak tuh? Iya. Karena di ujung yang runcing itu luas penampakan lebih kecil dibanding yang ujungnya tumpul. Nah, mari kita pelajari kenapa seperti itu. Tekanan atau pressure itu sama dengan F per A. F itu gaya, A itu luas penampang. F untuk fluida itu adalah W sama dengan M kali G dibagi A. Massa itu adalah massa jenis kali volume, ρ P kali G dibagi A, sehingga ρ G V per A. V per A itu adalah H, sehingga tekanan untuk fluida pada kedalaman tertentu ini ya, ini adalah, ini berarti tekanan di sini ya, ini adalah ρ G H. Ini rho-nya berapa, rho fluida ini mestinya ikut biru warnanya, ini adalah fluida, jadi warnanya kurang. Kemudian lanjut, tekanan. Alat digunakan untuk mengukur tekanan namanya barometer. Alat untuk mengukur tekanan udara menggunakan cairan merkuri Hg dengan massa jenis 13,6 gram per cm kubik. Ketika mengukur di pantai, maka tinggi cairan barometer adalah 76 cm dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka tekanan di pantai P menurut barometer rumusnya ρ kali G kali H. 13,6 gram per cm kubik itu sama dengan 13.600 kg per meter kubik kali 9,8 kali 0,76 meter. Dari mana? Dari 75 cm. Sehingga rumusnya P tekanan di pantai tadi adalah 101,3 kilo Pascal, karena satuannya Pascal. Jadi ini satuannya adalah Pascal. Ini ya, 101,3 kalau dihitung ya, terus 1000 1,1, ini ya, ini adalah Pascal. Sebentar, ini tanpa titik, terus ini nolnya kelebihan 1. Kita ulangi, ditulis 101,300 Pascal. Terus ini kalau dibagi 1000 jadinya ini, jadinya 101,3 kali 10 pangkat 3 Pascal atau 101,3 kilo Pascal, dan ini dinamakan 1 ATM. Ini untuk satuannya. Ya, tadi tekanan hidrostatika yang awal tadi harus diingat satuannya seperti ini. Nah, kemudian konversi satuan. 1 ATM sama dengan 76 cm3. Ini tadi sudah kita bahas ya. Ini sudah kita bahas yang di atas. 1 bar sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 dinas per cm, atau 1 bar sudah kita bahas. Ini juga dihafalkan. Yang sering digunakan adalah yang atas ini biasanya.
Ya, anak-anakku, sampai di sini penjelasan materi fisika kali ini. Dan kalau mungkin ada kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan dengan materi-materi baru tentang fisika SMA akan kami tayangkan. Tetap semangat, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.